Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu sulit memaafkan? Kita sulit memaafkan karena apa? Dari kecil kita dididik untuk membenci sesuatu yang kita sebut salah. Selama penilaian kita terhadap yang disebut salah itu tidak kita ubah, sulit kita untuk memaafkan. Karena proses memaafkan itu terjadi manakala penilaian kita sudah berubah dari yang disebut salah menjadi benar. Makanya kita harus berhenti menghakimi. Berhenti menilai sesuatu. Apalagi kalau kita tidak tahu. Kita jadi ikut-ikut membenci sesuatu padahal hanya menurut penilaian kita. Kita benci sama seseorang yang dikabarkan katanya melakukan kesalahan dalam televisi. Padahal kita tidak pernah lihat dia melakukan kesalahan. Tidak pernah menyaksikan dia melakukan. Hanya kata orang dia melakukan kesalahan. Apa alasannya kalian membenci mereka? Padahal kalian pun sebetulnya tidak tahu yang dilakukan mereka. Hanya penilaian salah yang membuat kita benci. Betul nggak? Makanya semua kita diajarkan untuk menilai salah pada sesuatu yang kita sebut salah. Itu yang membuat proses memaafkan menjadi sangat sulit. Oke, kalau gitu bagaimana caranya supaya kita mudah memaafkan? Semua penilaian salah, penilaian buruk harus dirubah menjadi penilaian baik atau paling tidak tetap netral. Saya tanya sekarang, jujur, pernah nggak kita membenci orang karena orang itu dikabarkan begini begitu kata orang? Pernah atau sering? Yang membuat Bapak Ibu benci pada orang itu, apakah karena perbuatan orang itu, karena penilaian Bapak Ibu? Sebetulnya yang membuat kita benci pada orang itu belum tentu kesalahan orang itu. Walaupun orang itu melakukan kesalahan, kita tidak berhak untuk membencinya karena kesalahan yang dia buat. Toh dia sedang melukai dirinya sendiri. Kenapa kamu jadi benci sama dia? Setelah kita benci karena dia melakukan kesalahan yang bukan haknya kita membenci dia, berikutnya apa? Memberikan penilaian buruk pada dia. Tambah ngewa, tambah benci. Tuh, sekarang siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Kita tidak bisa memantulkan cahaya. Betul nggak? Gerhana kata Bu Lin tadi. Gerhana terus. Ayo. Ya, saya tidak berharap purnama. Ekspektasinya terlalu besar. Paling tidak kita ini sabit deh. Memancarkan cahaya. Lihat orang yang sudah bercahaya, penilaiannya selalu baik pada sesuatu. Tidak pernah menjudge, tidak pernah menilai buruk. Sekalipun itu kelihatannya buruk. Muliaan mana kita dengan kelelawar? Kelelawar itu bahagia walaupun dalam kegelapan. Kita mah kalau ada kegelapan tambah poek. Lihat kelelawar, udah bersuka cita. Masih ingat gak kemarin cerita burung nazar? Masih ingat? Ada tulang belulang sisa rusa. Yang daging-daging gedenya udah dami rusak. Dia cuma ngambil daging-daging kecil yang tersisa di tulang. Tapi si burung nazar itu makannya dengan penuh rasa syukur. Luar biasa. Riang. Hebat ya? Luar biasa. Ada dahan. Di dahan itu ada burung, ada kupu-kupu sedang hinggap. Ternyata begitu ada angin besar, kemudian dahan itu patah, bruk ke bawah. Apa yang terjadi? Dahannya hancur bukan? Hancur. Kupu-kupunya hancur enggak? Burungnya hancur enggak? Enggak. Kenapa? Karena setiap hari kupu-kupu dan burung itu latihannya latihan terbang.
Betul nggak? Si pohon itu kan diam aja, gak pernah latihan. Iya. Begitu ada sesuatu yang berbahaya, bruk, udah ambruk. Lihat orang-orang yang ambruk. Lihat. Kenapa ambruk? Berkeping-keping ambruknya. Betul nggak? Jadi kayu bakar. Kenapa? Karena saat ada badai, yang lain pada terbang, dia malah ambruk. Gak pernah latihan. Makanya ketika kita diberi kesulitan oleh Allah, lihat dengan kacamata yang baik, penilaian baik. Allah sedang melatih saya tambah kuat. Ayo, siapa yang belum pernah ke kebun binatang? Pernah semuanya? Pernah ya, paling tidak dulu waktu kecil kan diajak orang tua. Pernah nggak lihat monyet loncat dari pohon ke pohon? Pernah? Dia itu loncat kep, teng, gitu kan? Begitu entengnya dia loncat dari satu pohon ke pohon. Kenapa? Monyet dengan kita sama nggak punya jari-jari? Bedanya apa? Jari monyet berapa? 10. Jari manusia? 10 juga. Bedanya monyet dan manusia apa? Kalau manusia itu suka berpikir jatuh, lalu tidak percaya diri. Kalau monyet itu nggak pernah berpikir jatuh, pokoknya megang, loncat, kan tidak berpikir jatuh, betul nggak? Lama kelamaan terlatih nggak tangannya? Kalau kita berpikir seperti monyet, bisa nggak kita loncat dari pohon ke pohon? Kemungkinan besar bisa. Tapi apa pentingnya? Lalu apa pentingnya gitu loh? Ngerti nggak? Ya monyet itu kan itu. Jadi kalau menurut saya monyet itu sangat percaya pada kekuatan jari yang diciptakan Tuhan untuk dia. Tapi kita sudah diajarkan bagaimana cara menggunakan jari. Itu saja masih tidak percaya. Sudah diajarkan kan jari-jari? Sudah. Tapi saya tidak mengajarkan kalian untuk seperti monyet. Derajatmu tidak seperti itu. Bukan untuk tinggal di hutan yang itu. Tapi untuk loncat dari satu alam kesadaran ke alam kesadaran berikutnya. Ke alam, pakai apa? Ya pakai jari-jari. Makanya rumus lingkaran 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Itu luas lingkaran. Bulat enggak lingkaran? Bulat. Iya. 2 dan 2 itu kan surat Al-Hajj. Iya. Surat Al-Hajj cerita apa? Cerita haji. Haji berkunjung ke mana? Ke Baitullah. Untuk apa? Untuk menemukan yang 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Padahal yang 7 itu ada dalam dirimu. Saat kau menggunakan yang 7, kau akan haji. Manakala yang 7 itu dipasangi jari-jari. Ayo. Ketika jari-jari digunakan untuk yang 7, kan jadi 17. Kan itu jadi 22 haji. Baru hajinya mabrur. Setelah haji bisa ingat kepada Allah. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji berikutnya adalah ingat Allah. Jadi kalau orang habis haji enggak ingat Allah, kata Quran, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Wa in kuntum min qabli laminad-dallin. Seandainya kamu tidak mengingatnya, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Dapat lagi lingkaran. Rumusnya 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Sudah belajar rumus itu? Sudah. Paling juga habis belajar saat itu poho, betul nggak? Iya.
Karena tidak pernah memaknai makna dalamnya. Cukup sampai di situ saja. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan. Apakah kita juga suka mengajarkan kepada anak-anak kita tentang membenci terhadap sesuatu yang dinilai salah? Suka. Berarti kalau anak-anak suatu saat sulit memaafkan, siapa yang salah? Tuh, karena kita sering mengajarkan anak-anak kita untuk membenci yang dinilai salah. Padahal belum tentu salah. Harusnya apa yang kita ajarkan pada mereka? Belajar membuka cakrawala berpikirnya. Dalam sesuatu yang dinilai salah, ambil sesuatu yang baiknya. Betul nggak? Tidak mungkin semuanya salah. Makanya sebetulnya kalau menurut saya, kebaikan dan keburukan itu tidak masalah. Suka dan duka itu tidak masalah. Sepanjang kita bisa menggunakannya untuk membuat kita tambah baik. Orang melakukan keburukan, tapi ujungnya dia menjadi tambah baik, tidak masalah. Dia diantarkan menjadi baik lewat keburukannya. Betul nggak? Iya. Bahkan banyak orang yang justru tidak baik dengan kebaikannya. Sekarang saya mau kasih tahu. Pernah lihat burung beo? Coba ajarkan burung beo selamat pagi. Bisa nggak? Bisa. Itu selamat pagi diucapkan burung beo kapan? Ya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Betul nggak? Karena pelajarannya selamat pagi. Burung beo tidak bisa diajarkan. Kalau pagi-pagi lo bilang selamat pagi. Kalau siang lo bilang selamat siang. Nggak bisa. Burung beo tuh mengucapkan selamat pagi pun kalau ada yang nuntun. Selamat pagi, kata burung beo, selamat pagi gitu. Kan gitu. Mau siang mau malam tetap aja selamat pagi. Nah, sekarang saya tanya, kenapa burung beo bisa mengucapkan ucapan selamat pagi? Bukankah itu kan diulang-ulang? Betul nggak? Saya tanya, ya, saya pernah tanya orang yang punya burung beo, berapa lama kau mengajarkan selamat pagi pada burung beo? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Yang ngucapin assalamualaikum di sana di Taman Safari itu hampir 4 tahun diajarnya. Itu terus menerus. Lalu burung beo bisa mengucapkan yang diajarkan terus menerus. Oke, saya kasih tahu. Pikiran manusia itu mirip pola kerjanya dengan burung beo. Ayo sekarang ajarkan pikiran yang baik-baik. Pikiran akan selalu berpikir baik. Ajarkan pikiran yang buruk-buruk, menjas, menilai, fitnah, ajarkan terus. Pikiran yang seperti itu tidak mungkin menghasilkan pikiran-pikiran yang baik. Karena kita mengajarkan berulang-ulang dengan pikiran yang buruk, pasti pikiran juga akan memproduksi yang buruk-buruk. Jadi pikiran kita itu seperti burung, persis burung beo. Makanya kalau kita belajar psikologi positif, ya, repetisi yang dilakukan berulang-ulang ke dalam pikiran kita, itu yang akan membentuk pikiran kita seperti itu. Makanya hati-hati dengan memasukkan sesuatu pada pikiran. Makanya gini, supaya kita ini positif, satu caranya, sibukkan pikiran untuk mengerjakan yang positif. Apa saja? Mungkin baca buku yang positif, betul nggak? Atau mengerjakan yang positif-positif, sehingga tidak ada jeda bagi pikiran untuk berpikir yang buruk-buruk. Karena biasanya kalau orang itu malas, kerja cuman makan, tidur, ngelamun, itu pasti pikirannya pasti buruk. Dan itu sangat memudahkan ya kita untuk mengingat yang buruk-buruk karena memang itu sudah alamiahnya pikiran. Jadi pikiran ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, cuman oleh kita gak pernah diberdayakan kekuatannya.
Kalau binatang yang suka menggerogoti buah kelapa apa namanya? Tupai. Tupai itu pertama menggerogoti serabutnya. Setelah selesai serabutnya digerogoti dengan cepat karena lunak, karena mudah, berikutnya apa? Menggerogoti batoknya dengan sabar. Hanya tupai yang bisa menjangkau kelapanya yang lembut. Monyet mah nggak bisa. Makanya ada peribahasa, monyet ngagugulung kalapa. Kenapa tupai bisa punya kekuatan seperti itu? Apa jawabannya? Ya, karena dia yakin pada giginya. Itu aja. Karena tupai yakin pada giginya, dia percaya diri dengan giginya. Dan tupai itu bahagia saat menggerogoti serabutnya, bahagia menggerogoti yang sulit juga, batoknya tetap bahagia. Apalagi ketika sampai di kelapanya. Betul nggak? Apa yang bisa kita petik dari situ? Kita biasanya kalau dapat yang mudah, bahagia. Begitu dapat batok kelapa, padahal setelah batok kelapa berikutnya ada apa? Ada daging kelapa. Betapa nikmatnya daging kelapa itu, ya. Saat kita sudah melewati fase-fase yang mudah, sulit, kemudian dapat itu luar biasa. Muliaan mana kita sama tupai? Dari tadi kalah terus kita ya. Masih ingat gak cerita saya tentang singa sama serigala yang mengejar binatang buruannya? Biasa yang dicari yang gimana? Yang dicari itu yang sendirian, yang kecil, yang tua, yang lemah. Itu kalau kita belajar biologi itu yang disebut dengan seleksi alam. Jadi seleksi alam itu mengajarkan kepada kita bahwa semesta saja mengajarkan kepada kita yang akan tumbuh kuat itu yang apa? Yang sehat, yang kuat itu. Tapi yang suka sendiri, sakit-sakitan, tua, lemah, lihat ya. Sulit bergaul, lihat. Musnah ditelan sama semesta ini. Harusnya kalau, mohon maaf ini, saya ini kan sudah tua, lemah, justru perlu bersama, ya kan? Coba Bunda, mohon maaf, saya bukan menyamakan dengan binatang ya, yang sudah tua-tua, begitu ketemu sahabat yang menguatkan, betul? Ketemu pengajian yang mengokohkan batin, betul nggak? Pulang dari situ apa? Gagah perkasa kan? Iya, rasanya nggak tua toh? Rasanya muda terus, sampai pulang ke rumah lupa ada jagung keras-keras karena masih merasa muda dimakannya. Udah copot gigi palsunya kan? Saking gagahnya. Jadi kalau seleksi alam saja begitu, lihat. Ternyata kalau kita perhatikan, banteng-banteng yang kuat itu yang tumbuh terus, itu yang kuat, yang selalu bersama, betul nggak? Yang sehat. Begitu dia sudah
menyendiri, ngelamun, betul nggak? Sakit-sakitan, lemah, iya sudah diterkam sama singa-singa sama serigala. Itu saja pelajaran yang luar biasa bagi kita. Hidup kita pun seperti itu. Yang kuat, yang sehat pasti akan tumbuh lebih lama. Kalau gitu kita harus apa? Harus kuat. Supaya kuat diapakan? Dilatih sama Allah. Betul nggak? Untuk dikuatkan. Dikuatkan apanya? Dikuatkan batinnya. Makanya jiwa-jiwa yang kuat tidak pernah oleh Allah diberi cobaan yang enteng. Selalu diberi cobaan yang besar-besar. Yang enteng tidak menguatkan. Karena dengan yang besar dia menjadi tambah kuat. Tapi dilihat oleh Allah. Jiwa-jiwa yang rapuh tidak mungkin dikasih ujian yang berat-berat. Yang enteng saja sudah rapuh. Kan gitu. Jadi saya ngasih selamat buat para sahabat sekalian yang dalam kehidupannya selalu dapat ujian yang sulit-sulit. Karena dengan begitulah kalian menjadi kuat. Setelah kuat hidupnya tambah lama. Ngerti sekarang? Iya, tapi kita kadang-kadang pengen kuat tapi nggak mau latihan. Setiap mau dilatih tentang kuat, selalu saja nggak jadi deh latihannya. Betul nggak? Pengennya yang mudah-mudah, tapi pengen kuat. Aneh kan? Orang yang angkat barbel, pertama 2 kilo, berikutnya 5 kilo, berikutnya 10 kilo. Tambah jadi kan? Ya. Bergumpal-gumpal badannya 50 kilo 100 kilo, betul nggak? Pengen suspek latihannya sekilo. Ya. Jadi kalau ingin kuat ya harus ditambah bebannya. Jadi kalau kita belajar merenung dikit aja. Seperti sekarang kan kita sedang muhasabah nih, merenung. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Semua beban yang kau berikan padaku yang besar-besar itu sebetulnya tujuanmu supaya aku menjadi kuat. Dengan sehat kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Seleksi alam mengajarkan kepada kita hanya yang kuat dan sehat yang tetap bertahan hidup. Betul nggak? Rusa, serigala, singa, serigala hanya mencari yang lemah, sendiri, tidak berdaya. Betul? Penyakitan. Udah penyakitan sendiri aja. Tambah banyak penyakitnya. Kalau gitu saya tanya, perlu nggak ketemu kayak gini? Seneng nggak ketemu dengan sahabat-sahabat kayak gini? Seneng. Kemarin saya lihat selama perjalanan ke Borobudur itu sepanjang jalan di bis itu seneng, padahal perjalanannya 14 jam. Tapi nggak kerasa seneng gitu. Ngobrol, saling menguatkan, bertemu dengan sahabat-sahabat yang saling menguatkan itu perlu. Cuman jangan ketemu dengan sahabat yang gosip, saling melemahkan. Nanti jadi tambah sakit. Gampang ditelan oleh semesta ini. Jadi belajar spiritual itu titik utamanya adalah mencari titik setimbang. Saya punya pengalaman. Dulu waktu kecil ya, kalau di daerah saya itu perkebunan itu pohon teh itu mau diganti dengan yang baru. Itu kan dicabut tuh dengan akar-akarnya tuh, pakai takel namanya itu. Nah kalau sudah begitu, ibu sama bapak itu selalu, ayo buru-buru, biar kita punya kayu bakar buat persediaan setahun gitu kan. Nah itu kita ngambil, gitu. Jadi semua yang di itu tuh dipisahkan, kemudian dipotong-potong ya. Nah motong-motong pohon teh itu kan gede-gede tuh, karena akarnya itu pakai kampak itu, pakai patik itu. Nah kalau sudah dipotong-potong kan giliran bawanya. Nah gimana caranya supaya bisa bawa banyak? Itu kalau kita nggak ngalamin susah. Namanya mikul itu. Makanya sampai sekarang saya ini kuat, ya.
Kuat. Karena sering nanggung. Mikul, nanggung. Nah, nanggung itu ada seninya. Kita bisa memikul yang berat kalau kita menemukan titiknya. Titik seimbangnya. Jadi sebetulnya orang tua-tua yang suka minggul pisang gitu ya, itu di jalan dagang itu karena mereka sudah menemukan titik seimbangnya. Yang belum menemukan titik seimbangnya, itu kan begitu naik langsung rubuh lagi. Bahkan bisa patah itu pinggangnya. Jadi saya dari kecil diajarkan oleh semesta ini dengan berbagai macam kesulitan, saya dapat pelajaran, oh ternyata kita bisa memikul yang berat saat kita bisa menemukan titik seimbang. Jadi sebetulnya titik seimbang itu harus ditemukan. Itu sebabnya yang tidak seimbang memelihara tubuh, pikiran dan jiwanya tidak akan pernah menemukan titik seimbang itu. Makanya ada masalah sedikit saja, udah. Kasihan deh lo. Nah, ulaika alladziina lahum su'al azab wa hum fil akhirah humul ahsarun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang buruk. Dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Jadi kalau di dunia sudah mendapatkan yang buruk, itu sudah pertanda bahwa sebetulnya dia akan mendapatkan yang buruk juga di negeri akhiratnya. Jadi sebenarnya titik seimbang itu penting. Makanya spiritualitas tidak mengajarkan orang untuk condong pada salah satu dan meninggalkan yang lain. Ngaji yuk dengan Pak Saiful, kapan? Tiap hari. Geus lah eureun gawe mah eta mah dunya. Itu pikiran yang buruk. Bagaimana kita bisa menjadi hebat kalau tidak ada dunia? Dunia dengan suka dan dukanya itu yang menumbuhkan jiwa. Justru jiwa itu ditumbuhkan saat kita berhadapan dengan dunia dengan suka dan dukanya. Jadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan salah satunya. Cari titik seimbangnya. Jamnya kerja-kerja, jamnya ngaji-ngaji, jamnya bangun malam, jamnya olahraga, jamnya piknik. Gitu. Jangan lagi makan di restoran yang enak, mikiran kasusah. Udah lupakan dulu, mumpung lagi di restoran yang enak. Gak kerasa kan enaknya. Baik. Jadi inti dari semua itu adalah menemukan titik seimbang. Jadi titik seimbang itu hanya bisa dicapai kalau kita seimbang dalam merawat tubuh, pikiran, dan jiwa. Baik, saya kasih tahu sekarang. Ayo, yang malas olahraga. Apa saja, tidak usah olahraga yang berat-berat. Karena hak tubuh itu kan 3. 1 nutrisi, 2 istirahat, yang ketiga olahraga. Terus tubuh dikasih makan, istirahat enggak, kan cara rangke. Betul nggak? Iya. Akibatnya tubuh jadi sakit. Kalau sakit kan gampang diterkam sama serigala. Ayo. Oh, serigala macam-macam. Penyakit itu bisa menjadi serigala. Gitu. Nah, yang kedua, pikiran. Nih, pikiran. Masukkan ke dalam pikiran hal-hal yang positif. Biar pikiran dilatih mengeluarkan yang positif. Yang ketiga apa? Jiwa. Saya sudah ajarkan cara merawat jiwa. Sering hening. Itu. Iya. Temukan cahaya matahari ruhani sebanyak-banyaknya. Biar kita bisa memantulkan cahaya itu sebanyak-banyaknya, maka kita akan selalu purnama. Ya, ternyata berada dalam gerhana itu menyakitkan. Pernah berada dalam gerhana? Pernah. Merasa hidup tak berguna, yang ada pun tidak terasa adanya. Orang-orang yang menyayangi kita pun terasa hilang semua, karena kita berfokus pada yang hilang dari diri kita. Itu jadi neraka yang luar biasa. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.